Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pengantarnya Pak Ari Prabowo, Ketua Umum Fokus KM dan Manajer Koperasi Gensa Jawa Timur, Ibu Prahastuti, Moderator dan Pengamat Perdagangan Dalam Negeri Luar Negeri, pada yang terhormat Ketua Umum dan Praktisi Kemitraan MDS Galeri Etnik Nusantara Gensa, Ibu Rachel Tera Tria, Kepala ITBC Barcelona Spanyol, Bapak Freddy Joseph Prawi, dan ada Ibu Cahya Wahono, terima kasih Ibu sudah hadir. Ibu Bapak tamu undangan kami hormati, pelaku usaha eksportir, hadir juga Wakil Kepala TPC kami, Pak Irfan, dan juga tim lokal staff kami. Terima kasih atas kesempatan yang berikan. Pada kesempatan ini kami akan presentasi mengenai peluang pasar Amerika yang menjanjikan. Izin kami share slide sebentar. Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Pak, sudah bisa, Mas Komarudin. Ya, ini eh, tren surplus perdagangan masih berlanjut, jadi sudah 53 bulan sejak 2020, bahkan Januari September ini surplusnya 21 miliar total dan didominasi oleh neraca non migas. Eh, Kumulatif ini juga termasuk tertinggi ya, karena memang tahun kemarin agak rendah dibanding 2022, tapi 2024 ini mudah-mudahan optimis bisa meningkat terus. Kemudian dari sisi struktur ekspor Indonesia di bulan September memang sudah didominasi oleh produk industri sekitar 74-75%. Ini memang lebih mendominasi dibanding produk pertambangan atau pertanian. Ya, ini langsung saja ke data ekonomi makro Indonesia dan Amerika Serikat. Dari sisi jumlah penduduk, Amerika merupakan penduduk terbanyak ketiga, nomor nomor tiga sebesar 341 juta, Indonesia nomor 4 dengan 278 juta. Kedua negara memiliki PDB total, Indonesia sekitar 1,4 triliun, Amerika sekitar 28 triliun. PDB per kapita Indonesia sekitar 5.300 US dollar per orang per tahun, Amerika sampai 86.000. Jadi memang kelas pasarnya yang premium ya, yang sangat maju, dan dari sisi inflasi kurang lebih sama, stabil sekitar 4%. Indonesia memiliki sekarang 38 provinsi, Amerika memiliki 50 state. Dari sisi proyeksi ekonomi, pertumbuhan ekonomi 2025, Amerika diperkirakan akan tumbuh sekitar 2%, Indonesia sekitar 5,2%. Dan juga dari sisi eh, populasi orang muda Indonesia, ini lebih banyak didominasi orang dengan jumlah penduduk 0 sampai 14 tahun dibandingkan Amerika yang populasi dewasanya dan senior citizen ini lebih besar. Untuk usia 40 sampai 60 nih target pasarnya juga lebih besar. Jadi piramida penduduknya agak terbalik Indonesia dan Amerika. Kemudian dari sisi infrastruktur bandara, ini merupakan salah satu untuk ekspor impor. Biasanya bisa lewat laut, bisa lewat udara. Dari sisi udara ada 5 bandara besar di Amerika: Atlanta, Dallas, Denver, LA, Chicago. Dan untuk pelabuhan laut di Amerika ini ada 5 besar, dan 2 terbesarnya ada di Port of Los Angeles dan Port of Long Beach, California. Jadi total pelabuhan laut di Amerika sekitar 360 dibandingkan Indonesia 246. Jadi memang bisa melalui West Coast, bisa melalui East Coast, tapi memang paling banyak perdagangan melalui West Coast di California. Nah, ini program 100 hari kerja Menteri Perdagangan, ada namanya Bisa, Berani, Inovasi, Siap Adaptasi. Jadi memang perlu adanya inovasi desain, ada IDDC di DJPN Kemendak, kemudian ada pencetakan eksportir UMKM baru. Jadi memang kita juga terima kasih ke Gensa, ini merupakan salah satu apa ya, istilahnya agregator ya bisa dibilang ya. Ini meningkatkan daya saing, jadi sumber informasi, kita share informasi ke pelaku usaha eksportir. Ini sama ya. Jadi targetnya kita akan menciptakan 100 UMKM dan ada konsultasi desain dan juga ada pembinaan, pendampingan. Nah, ini komoditi ekspor utama
Indonesia ada tekstil, produk hasil hutan, elektronik, sampai dengan otomotif, udang, kakao, dan produk sawit. Nah, ini data neraca perdagangan Indonesia Amerika terbaru rilis 15 November terakhir. Ini memang di Januari September ekspor Indonesia ke Amerika eh, meningkat ya 10%. Dan juga total perdagangan juga meningkat 8%. Jadi ada optimisme dibandingkan tahun kemarin yang agak turun untuk total perdagangannya. Dan di bulan Oktober bahkan eh, Amerika merupakan target penyumbang kontribusi ekspor nomor 2 terbesar. Dalam 1 bulan bisa mencapai di sini sekitar 2,3 miliar US dollar dibanding Tiongkok yang nomor 1. Dan ekspor kita didominasi oleh ekspor non migas. Nah, ini produk apa saja tadi ditanyakan Tuti. Ini kalau di tahun 2023 memang didominasi oleh pakaian dan aksesoris, produk tekstil sebesar 19%, kemudian ada mesin dan perlengkapan elektronik 15%, ada kelapa sawit dan produk turunannya 8,4%. Selain itu juga ada ekspor produk makanan dan minuman, kemudian ada olahan dari daging dan ikan, kopi, teh, rempah. Memang ada eh, penurunan di 2023. Cuma di tahun 2024 ini naik lagi untuk ekspor kopi, teh, dan rempah naiknya cukup signifikan ya 27 persen. Nah untuk khusus makanan minuman kita coba breakdown 4 digit kode HS di tahun 2023. Tiga besar ekspor FMCG ke Amerika ini didominasi minyak kelapa sawit dan turunan, kemudian Crustacea mollusca, kemudian ada daging filet ikan, dan ada kopra dan kopi. Jadi memang pelaku usaha kopra dan kopi juga perlu optimis di sini ekspor ke Amerikanya cukup besar. Nah, ternyata dari data Trade Map Indonesia untuk produk processed food ini nomor 6 terbesar di 2023. Tetapi kita lihat juga saingan terdekat kita seperti India, Thailand, Cina, Singapura juga membuntuti gitu. Bahkan tahun 2020 mereka di atas kita, cuma kita bisa salib. Tapi juga perlu dipahami karena memang mereka terkadang kuat di standarisasi dan sertifikasi. Ini yang perlu kita pelajari dari negara-negara tetangga di Asia lainnya. Nah, ini kami juga berulang kali menginformasikan kepada pelaku usaha eksportir terkait dokumen ekspor, terkait sales kontrak. Jadi supaya dipahami apabila melakukan ekspor, jadi perlu ada sales kontrak yang detail, persetujuan antara eksportir dan importir yang merupakan follow up dari purchase order. Jadi prosesnya biasanya eksportir melakukan promosi gitu, bisa melalui ITPC, kemudian mendapatkan inquiry dari importir, kemudian eksportir mengeluarkan offer set, kemudian importir memberikan order set dan ada sales kontrak. Nah, sales kontrak ini sebaiknya memang ada sales confirmation, jadi ada tanda tangan dan cap perusahaan biar sah. Dan kalau bisa ada klausul dispute resolution. Jadi kalau ada selisih perdagangan di situ bisa diselesaikan dan juga tercantum seperti cara pembayaran, cara pengiriman barang, kualitas barang dan lain sebagainya supaya detail. Jadi tidak nanti di akhir perdagangan ada sengketa. Ini yang bawah hanya definisi-definisi saja dari commercial invoice, packing list, sampai dengan bill of lading, dan SKA. Nah, bagaimana dengan kondisi pasar di Amerika? Ini memang sebagai negara maju perlu ada sertifikasi dan standarisasi seperti HACCP, kemudian FDA, kemudian USDA, non-GMO, sampai dengan fair trade, halal, dan sustainability. Nah, ini dari sisi regulasi. Jadi di Amerika ini ada tiga tingkat peraturan regulasi, mulai dari local government, misalnya city, kemudian ada state regulation, misalnya California, dan juga ada federal dari sisi negara Amerika. Kemudian kalau misalnya produk Bapak Ibu ini produk pertanian, ada USDA, United States Department of Agriculture, Kementerian Pertanian Amerika. Ini ada yang organik, ada yang
USDA, kemudian ada FDA, produk misalnya untuk produk makanan dan minuman. Ada juga produk elektronik ini misalnya Certified UL, misalnya furniture lampu. Dan khusus peraturan pemerintah negara bagian California, ini ada California Proposition 65 Warning. Jadi ini di produk apapun yang masuk ke California, LA ini perlu ada logo 65 Preposition Warning. Nah, ini contoh sertifikasi dan labeling di Amerika. Di sebelah kanan contohnya ada nasi goreng bumbu. Ini ada komponen-komponen yang diperlukan seperti pernyataan identitas, nama makanan, jumlah bersih dan jumlah bersihnya. Ini bukan hanya gram tapi juga ada ons, kemudian ada jumlah produk, fakta nutrisi, pernyataan bahan, nama dan alamat produsen, pengemas dan distributor. Nah, untuk yang sebelah kiri tadi sudah saya informasikan FDA ini BPOM yang di Amerika. Jadi apabila produk makanan dan minuman dari ibu bapak ini perusahaannya yang harus bersertifikat US Food and Drug Administration. Kemudian kalau produk agriculture perlu ada US Department of Agriculture. Nah, untuk tingkatan paling tinggi ada USDA organik kalau memang bahan bakunya ada sertifikat organik. Ini lebih lebih sulit tapi memang harganya dari sisi sertifikasinya kualitasnya juga lebih tinggi. Nah, ini sekedar contoh saja Food Facilitation Registration di US FDA, BPOM-nya Amerika. Ini diperlukan karena memang based on regulation setiap pelaku usaha yang ingin ekspor dalam melakukan produksi, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan produk makanan ini harus sesuai dengan Food Facility Registration yang regulasinya salah satunya ada di Bioterrorism Act tahun 2002. Dan perusahaan makanan minuman asing termasuk dari Indonesia ini wajib menggunakan agen yang berlisensi FDA agent yang di Amerika seperti agen, konsultasi, importir dan yang berlisensi karena kalau ada apa-apa di custom Amerika mereka bisa membantu gitu merilis. Ini hanya contoh saja sebelah kiri ini ada Olympic Trading, contoh sertifikasi US FDA. Nah, secara khusus untuk ketentuan labeling ada perubahan. Yang ini yang sebelah kiri original label, kemudian new label. Jadi dari sisi nutrition fact, dari sisi kaloris, angkanya lebih besar. Jadi mungkin ini memudahkan konsumen untuk menghitung sehari sebenarnya saya sudah konsumsi berapa sih. Misalnya jangan sampai melebihi 2.500 atau 3.000 biar dia tidak konsumsi kalori berlebihan. Dan ada kewajiban deklarasi baru seperti vitamin, sugars, ada yang menjadi tidak wajib seperti vitamin A dan C, kemudian ada definisi baru dietary fiber dan ada penghitungan baru. Di sebelah kanan juga ada regulasi expired date dari USDA. Memang ada yang 2 sampai 5 tahun, ada yang setahun, 1,5 tahun, tapi dari informasi importir berpengalaman biasanya rata-rata hanya setahun produk makanan dan minuman expire date-nya maksimum. Jadi ibu bapak harus menghitung misalnya setahun paling tidak pengiriman melalui laut 2 bulan, jadi paling tidak 10 bulan itu harus bisa habis gitu, harus laku gitu. Karena kalau tidak juga akan expired. Ini hanya salah satu strategi saja. Nah, ini sejarahnya Perjanjian Perdagangan Amerika Serikat di Indonesia dari tahun 98 ada TIFA, Trade and Investment Framework. Kemudian 2015 ada Strategic Partnership untuk peningkatan kerjasama termasuk dari sisi pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Dan Amerika sebenarnya ada GSP sudah disetujui tapi belum diresmikan dari legislatif. Jadi memang perlu mencari produk yang tarifnya relatif rendah karena GSP-nya belum bisa diimplementasikan. Next, nah ini sumber informasi peraturan dan peragaan label di Amerika, pemerintah Amerika seperti dari sisi International Trade Administration di trade.gov, kemudian dari Custom Border Protection cbp.gov, ada juga dari US Trade Department of Agency USTDA, kemudian ada dari sisi perjanjian dan regulasi di commerce.gov. Kami ATPC Los Angeles juga sudah melakukan laporan market intelligence, ada 11 yang sudah kita lakukan.
Di tiga pertama ini yang termasuk baru ada rempah-rempah, alat musik, ada koper, kemudian ada juga terkait makanan seperti kopi, permen, snack, dan seafood. Di tahun 2025, tahun depan, ada 5 expo pameran yang besar seperti Winter Fancy di Januari. Ini kami mungkin hanya sebagai visitor, kemudian di Magic, ini kami juga ini akan menjadi exhibitor untuk di Las Vegas, tetapi memang sudah cukup banyak yang daftar. Begitu juga Natro Product Expo West, NPW di Maret ini juga sudah cukup banyak yang daftar. Ini untuk yang keempat, Specialty Coffee di Houston, April ini belum kami buka karena kami harus berkoordinasi dengan atas perdagangan di DC dan ITBC Chicago. Kemudian Supply Southwest ini kemungkinan juga akan sebagai visitor, tetapi tahun ini sudah ada 4 perusahaan yang ikut, jadi memang antusiasme eksportir Indonesia ini cukup besar. Ini definisi perdagangan online, jadi terakhir pandemi 2020-2022 sebenarnya bisa membuka mata pelaku usaha untuk melakukan promosi dan penjualan online karena di Amerika sendiri total populasi yang cukup besar, pengguna seluler mobilenya sekitar 400 juta, internet user 330 juta, aktif sosial media user 239 juta, dan bahkan di dunia pengguna seluler 8,6 miliar, pengguna internet 5,3 miliar, aktif sosial media 5 miliar. Jadi memang kalau ibu bapak mempromosikan produk dan company yang melalui internet, sosial media, sebenarnya akan lebih bisa efektif dan biayanya relatif rendah ya. Informasi bisa lengkap, penjual dan pembeli bisa di lokasi yang berbeda. Kemudian juga bisa sekarang bukan hanya gambar, tapi juga bisa video. Ini akan sangat memudahkan sebenarnya. Nah, ini sebelah kanan ada contoh-contoh e-commerce marketing channel internasional khusus Amerika. Ada Amazon, jadi beberapa produk sudah masuk dan dipasarkan di Amazon. Ada juga Alibaba di Amerika, meskipun ini dari Tiongkok, cuma di Amerika juga bisa diakses. Terakhir yang baru ada Sewi.com, ini didirikan tahun 2015, sudah sekitar 100.000 produk. Termasuk Indonesia juga sudah ada. Kemudian ada Walmart, ini didirikan sudah lama, tahun 62, sudah ada 23 negara. Dan ada Yummy, ini didirikan 2013 di Los Angeles. Ini menjual makanan ringan, minuman ringan, sampai dengan kosmetik peralatan dapur di yummybuy.com. Yang Yummybuy, Sewi, ini sudah bisa diinstal dan beberapa produk Indonesia dan perusahaan Indonesia sudah memasarkan di e-commerce tersebut. Nah, ini contoh-contoh produk Indonesia di mainstream market dan Asian market. Ada teh, ada saus, ada snack, ada sereal, ada kecap, white coffee, permen, sampai dengan bumbu masak. Kemudian ini contoh produk Indonesia yang dijual online. Ada kerupuk di Amazon, ada coconut water, krim, juga herbal suplemen. Ada juga ternyata komoditi Indonesia yang dijual online di Amerika dengan merek lokal, misalnya Sumatra Coffee dan juga sarang burung walet di Amazon. Nah, ini karena Presiden baru Amerika sudah terpilih, meskipun baru akan dilantik awal tahun depan, cuma kita coba forecast bagaimana sih sebenarnya ke depannya. Ini kebijakan Trump ini fokus kepada proteksionisme sebenarnya, Amerika First. Jadi kemungkinan berpengaruh. Jadi tahun ini naik, tahun depan ya bisa naik, bisa turun. Kita lihat. Pemerintah Amerika juga bisa menerapkan tarif, tapi mereka lebih mengenakan tarif biasanya ke RRT Tiongkok. Jadi sebenarnya kita kalau bisa melihat potensi Tiongkok akan berkurang, kita bisa naik mengisi celah yang ditinggalkan Tiongkok nantinya. Dari sisi regulasi dan standar keamanan, kemungkinan mereka akan memperketat. Jadi memang Ibu Bapak ini merupakan wake up call, perlu ada peningkatan standar dan sertifikasi seperti keamanan pangan, sertifikat organik, standar kesehatan. Nah, yang terakhir, bagaimana strategi kebijakan Indonesia? Ya, kita perlu inovasi, kita perlu diferensiasi, jangan hanya melulu, mohon maaf, produk raw dan bulky, kita perlu meningkatkan nilai tambah, kita perlu melihat keunikan bagi produk kita. Kita perlu masuk ke pasar premium dan mengolah, misalnya kayak produk kelapa, kopi, rempah. Ini kalau bisa diolah dan juga masuk ke pasar Amerika karena memang ada kemungkinan negara seperti Tiongkok akan lebih terhambat gitu sejak nanti akan terpilihnya Trump. Nah, ini hanya strategi saja. Jadi
perlu adanya strategi 3P. Yang pertama, produksi dan pasca produksi, seperti mempertahankan kualitas produk yang bersih, higienis, dan sehat, kemudian meningkatkan nilai tambah. Kemudian kita harus melihat tren pasarnya. Ini sebetulnya kemana sih? Apakah ke yang sehat? Apakah yang traceability? Kita perlu inovatif, kreatif, dan produktif. Nah, untuk promosi pemasaran kita perlu fokus mau ke produk yang curah atau bermerek gitu, mau yang bulky atau yang udah ada brand. Kita perlu mencari importir, distributor, dan trader yang tepat, harus yang berpengalaman ya. Kemudian kita juga bisa belajar dari market leader, perusahaan-perusahaan multinasional company yang besar seperti Indofood, Mayora, bagaimana mereka bisa menembus pasar negara maju seperti Amerika. Nah, terkait regulasi juga perlu tahu karena ada beberapa produk kena hambatan dumping dan anti dumping. Kita juga perlu mengupdate kebijakan sentral dan lokal government. Nah, ini di Kementerian Perdagangan ada in-export layanan satu atap. Ibu Bapak pelaku usaha perlu daftar dan register ya, karena saat ini sudah ada 20.500 anggota eksporter dan suppliers dan ada 22.200 produk yang diunggah, jadi bisa promosi gratis dan juga perwakilan perdagangan sudah mengupload 718 hasil analisa pasar yang bisa di-download, bisa dibaca, itu bisa melihat bagaimana strategi masuk dan juga di sana sebenarnya ada di bagian belakang eh, list importir dan buyer di negara akreditasi. Nah, ini contoh daftar perusahaan buyer makanan dan minuman di Amerika. Mulai ada Jan's Food, Takari Empire, ini tiga importir terbesar. Ada Badia, Matahari, sampai dengan Spices Three Spice. Ini ada websitenya bisa dilihat, nanti dicek sendiri. Kemudian ini ada grocery stores dan restoran yang menjual makanan Indonesia di Amerika, mulai dari Medan Kitchen, Simpang Asia, 99 Ranch, sampai dengan ada Bangkok Center, Ramayana Store, dan Lotte Plaza Market. Bisa dicek bagaimana selera pasar, produk-produk apa yang sudah masuk di sana, ada websitenya. Nah, ini perwakilan pemerintah Indonesia di Amerika. Kita ada KBRI di DC, atas perdagangan, dan staf teknis atasnya. Kemudian ada KJRI Los Angeles, kemudian ITPC LA, dan kita juga ada ITPC Chicago. Kemudian sebenarnya KJRI juga memiliki fungsi ekonomi, mereka juga bisa mensupport terkait perdagangan. Ada di Chicago, ada di New York, ada di Houston, dan ada di San Francisco. Nah, bahkan perwakilan pemerintah Amerika di Indonesia juga mensupport seperti embassy, US Embassy di Jakarta, mereka ada Select USA, jadi ada program pelaku usaha Indonesia yang ingin membuat perusahaan di Amerika, mereka memberikan fasilitasi juga. Ada US Consul Jenderal di US Surabaya, US Consulate Medan, ada US Consular Regency di Bali. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga ada pusat pelatihan ekspor jasa perdagangan, ini memberikan pelatihan gratis dan berbayar. Mereka juga ada YouTube channel yang bisa dilihat, biasanya tiap bulan mereka ada pelatihan gratis. Kemudian ada FTS Center Jakarta, juga memberikan konsultasi gratis. Ada FTS Center Semarang di Disperindak Jawa Tengah. Ada FTS Center di Bandung juga ada memberikan pelatihan gratis. Ada juga Export Center Surabaya. Kemudian Export Center Makassar. Kemudian ada Indonesia Design Center. Ini di PPJP di Grogol juga ini terkait desain. Kalau ibu ingin mendesain produk, brandnya seperti apa sih? Mereka akan berikan pelatihan konsultasi juga. Di Kementerian Perdagangan lantai 2 juga ada permanent trade display yang bisa mendisplay produk ibu bapak, tapi ini sistemnya juga akurasi. Nah, sebagai penutup, ada 4 poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ya kita terima kasih kepada Gensa dan tim untuk pemberian diklat dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada stakeholders, terutama terkait standarisasi dan sertifikasi. Khusus untuk Amerika, perlu adanya value added lebih seperti organik, herbal, vegan, dan healthy products. Ini arahnya ke sana, produk-produk yang negara maju. Kemudian kita juga perlu memahami networking yang lebih luas terkait akademik, bisnis, government, community media. Jadi ke Chambers of Commerce, Kadin, dan asosiasi perkumpulan diaspora Indonesia di luar negeri, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga perlu fokus terkait riset pasar, peningkatan kerjasama ke importir, distributor, dan buyer
yang berpengalaman karena memang regulasinya ini terus berubah apalagi sejak terpilihnya pemerintahan baru di Amerika. Yang terakhir, kita perlu meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta kreativitas. Jadi memang Ibu Bapak ini sebagai penyemangat, sebagai wake up call. Selain itu, kalau bisa, story behind the product juga penting. Bagaimana Ibu Bapak membuatnya, kemudian penyerapan tenaga kerjanya, kemudian dari lahan pertanian mana, ini juga perlu di exposure, ditonjolkan biar ini menggugah pembeli, biar tahu sebenarnya produknya itu dari mana. Dan juga optimalisasi trade marketing, online promotion, agar bisa menaikkan bisnis, meningkatkan ekspor. Ya, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pak Kumar, Kumarajati. Iya, eh, sebelum tanya jawab, tadi apa? Kita sekarang sesi foto dulu ya. Tadi soalnya saya pertama tidak pakai sesi foto karena pesertanya masih sedikit. Nah, sekarang sudah di atas 100. Jadi itu akan lebih lebih menambah bahwa peserta kita cukup banyak. Nah, sekarang saya serahkan ke Pak Ari dulu untuk sesi foto. Monggo Pak Ari untuk memungkinkan. Nah, sebelum itu nanti sesudah itu sorry, sesudah itu baru kita tanya jawab. Nah, setelah tanya jawab baru kita nanti cari ke sesi berikutnya lagi. Ya, monggo Pak Ari. Baik, terima kasih Bu Tuti. On cam semua ya teman-teman, Bapak Ibu. Baik, ada 50 layar di sini, di layar saya. Jadi mohon bersabar bagi layar pertama yang baru di screenshot. Kita ambil untuk sesi yang pertama, layar pertama dengan senyumnya satu, dua, oke. Yang kedua, satu, dua, oke. Yang ketiga, satu, dua, oke. Yang keempat, satu, dua, yang ke-50, oke, satu, dua, oke. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Pak Ari. Ya, Sama Bu. saya ringkas sedikit bahwa eh, pasar Amerika itu cukup menjanjikan buat produk Indonesia, seperti tadi Pak Kumara bilang. Dan aturan mainnya sudah jelas, tadi sudah bisa dilihat di web. Mungkin kalau mau detail, bolehlah tanya Pak Kumara Jati ya Pak. Eh, Terbuka toh buat bertanya dari hal yang kecil sampai yang besar. Kemudian strateginya Halo Pak tadi Sigit, tiga izin Pak. tadi Ya, silakan 3P dengan ya strateginya Bapak Ibu dengan semua Refri untuk dari STI Alan Bandung. Ya, Om Refri, silakan. Siap. Jadi kan sebetulnya prinsipnya itu halo laporan halo akhir ini Kemnaker mau lihat. halo boleh Ya. di mute dulu. Siapa tadi ya? Oke, saya lanjut lagi. Nah, kemudian tadi strateginya adalah 3P. Kemudian eh, yang kesimpulannya adalah bahwa produk Indonesia sangat memungkinkan masuk ke pasar Amerika apabila kualitasnya pasti jelas, kuantitasnya juga cukup. Kemudian eh, kreativitas diperlukan di sana. Karena tadi Pak Kumara bilang harus ada product story-nya atau telling story biar biar para para konsumen di Amerika bisa mengerti produk kita itu seperti apa sih. Begitu ya Pak Kumara? Iya, Bu, benar, Bu. Ya. Nah, terus sekarang saya buka tiga pertanyaan penanya dulu deh ke untuk pasar Amerika. Satu-satu karena nanti kalau banyak
dua pasar langsung nanti malah bingung mau nanya ke siapa. Sekarang kita buka dulu untuk pertanyaan di pasar Amerika. Monggo, silahkan. Siapa yang bertanya? Silahkan Mbak Amel atau Ibu Amel. Monggo. On cam ya, Bu. Bu Rita menusul kemudian setelah Bu Amel. On cam dulu, Bu. Oh, Bu Rita kah? Bu Bagaimana Amelnya? siapa? Bu Amelnya mana? Tadi Amel Ini duluan yang raise hand. halo, Yuk, selamat siang Ibu, iya, Ibu Tuti. iya, Sudah iya, terdengar kan silakan. suaranya? Iya. Bisa, tapi agak putus-putus, nggak apa-apa. Monggo. Iya. Ini saya cuma mau tanya aja. Saya kan UMKM sudah mau 2 tahun ya Bu. Saya produsen bawang goreng, bawang merah goreng, sama potato chips. Nah, memang saya ada keinginan untuk bisa belajar ekspor, bagaimana bisa produk saya ini apa bisa ekspor gitu ya. Apakah di pasar USA sendiri itu untuk bawang goreng berpotensi kah? Karena saya memang fokusnya dulu untuk bawang goreng dulu sih Bu Tuti. Dan itu langkah-langkahnya saya memang masih belajar, masih pemula, jadi saya mesti belajar banyak hal di apa di acara Zoom-Zoom seperti ini begitu Bu Tuti. Terima kasih. Oke. Ya, Bu Rita. Ada lagi? Saya catat dulu ya. Yang lainnya mungkin? Siapa lagi nih? Nggak kelihatan di saya. Bentar. Ya, Pak Ali. Monggo Pak Ali. Halo? Atau Pak Adrian. Halo Bu, Mungkin saya kan belum Bu, saya atas nama Rita Bu. Tadi Bu siapa? Tadi itu Bu Amel. Oh, oke, Bu Rita, mohon maaf ya, Bu Rita dulu. Soalnya di ini saya Bu Rita. Oke, Bu Rita, monggo. Oke, Assalamualaikum Bu Tuti dan rekan-rekan. Waalaikumsalam. Saya Rita, ini kebetulan saya tinggal di Bengkulu ya Bu ya. Hmm. Oke, saya ini kan belum tahu apa-apa Bu dilihat dari presentasi Bapak yang tadi siapa yang di Los Angeles tadi? Pak Kumara Jati, Bu. Iya, Bapak Kumara, saya sangat tertarik. Sebenarnya saya udah lama banget pengen dapat pelajaran atau dapat training langsung untuk kita ekspor-ekspor itu. Karena di sini di Bengkulu ini kebetulan kan saya sama teman-teman sudah banyak Bu, sekitar 150 Hmm. UMKM Hmm. yang memproduksi makanan-makanan ringan, mulai ada juga yang dari seafood, ada juga yang dari singkong, ada juga yang dari tepung, terus ada yang kopi-kopi kayak begitu. Tapi kami belum ada wadah untuk melakukan ekspor. Sementara kalau dilihat dari rasa, kita sudah nasional juga, Bu. Tapi karena kita ini belum ada ilmunya untuk melakukan pengurusan sertifikat seperti kayak gitu yang taraf internasional. Jadi kita kita ini apa kayak tidak tahu ilmu, Bu. Belum tahu ilmu sama sekali. Nah, untuk Hmm. seperti itu kira-kira kita diarahkan kemana? Terus kedua, pertama itu ya. Terus kedua, berapa lama kita ini mendirikan usaha itu baru boleh melakukan ekspor? Apa ada jangka waktu yang harus kita, misalnya setahun, ada persyaratan setahun, minimal setahun kita udah usaha, baru boleh ekspor atau bagaimana? Terus kedua, apakah itu harus makanan kering semua atau bagaimana gitu, Bu? Itu aja Bu yang saya pertanyakan untuk Baik. kami Baik, Bu di. Rita, sudah paham kami. Terima kasih.
Oke. Saya lanjutkan lagi ke Halo, siang Bu. ya Ya, siapa dengan Pak ini? Ali Bu. Tadi Ya nggak Pak di, Ali, monggo. baru baru di unmute. Bu, saya lihat berita di CNBC eh, tanggal 17 November kemarin, beritanya tentang daun surga atau kratom. Apakah ada info tentang daun kratom yang katanya lagi laku keras di Amerika Serikat gitu? How to export daun kratom? Itu aja Bu, thank you. Baik, baik. Ya cukup 3 dulu ya. Nanti yang Pak Kumara bingung kalau kebanyakan. Monggo silakan Pak Kumara untuk menjawab. Ya, terima kasih Bu Tuti. Tadi yang pertama Bu Amel ya, terkait bawang goreng dan potato chips. Ya, memang sekarang tren cemilan di Amerika cukup favorit ya, makanan ringan, bawang goreng karena unik ya, dan juga permintaan produk internasional khususnya di Asia dan Indonesia juga cukup cukup baik. Cuma ya itu tadi terkait standar dan sertifikasi terakhir dari Pemda Sulawesi Tengah juga sudah mengirimkan sampel, sudah datang untuk bawang goreng, potato chips yang paling bisa masuk terakhir Malaysia ya. Indonesia memang ada beberapa untuk makanan ringan, cuma biasanya harus melalui importir yang sudah berpengalaman. Biasanya prosesnya dikirimkan sampel dulu, kemudian dicek apakah konsumen Amerika tertarik, apakah memang tahan lama, dan memang dari sisi kualitas, dari sisi harga masuk, baru nanti biasanya pelan-pelan ya dikit-dikit dulu dijual gitu. Memang memang bertahap gitu ya. Itu untuk bawang goreng dan potato chips. Untuk burita dari Bengkulu ya biasanya memang kalau di daerah ada dari Dinas Perindustrian Perdagangan, kabupaten kota, provinsi. Tadi juga saya informasikan ada dari Pusat Pelatihan Ekspor dan Jasa Perdagangan, dia rutin melakukan pelatihan ekspor online, ada juga dari FTS Center, ada dari Export Center. Biasanya ada pelatihan-pelatihan gratis yang online bisa bisa dilakukan gitu ya. Bahkan juga ada yang berbayar kalau memang sudah advance dan mau ilmu-ilmu yang lebih lebih jauh gitu. Jadi memang beberapa eksportir yang usaha kecil mikro itu yang modalnya maaf kurang gitu. Mereka kalau barangnya bagus, kualitasnya bagus, mereka juga bisa menjual ke luar negeri. Step awalnya biasanya melalui misalnya paket kiriman barang gitu ya. Tidak harus berkontainer-kontainer, tapi memang kalau kualitasnya bagus, misalnya kopi ibu kualitasnya bagus, kemudian ada apa produk-produk lain yang memang tidak ada di tempat lain dan hanya ada di tempat ibu biasanya juga bisa dibeli ya itu di ya melalui sosial media melalui paket kiriman barang awal-awal sih seperti itu ya. Kemudian Pak Ali Siswadi terkait kratom terakhir ada peraturan Menteri Perdagangan yang terbaru terkait kratom memang sekarang tidak bisa mentah lagi harus diolah tetapi data terakhir memang paling banyak ekspor kratom itu dari Provinsi Kalimantan Barat. Dan ini eh, di negara Amerika Serikat ada 6 negara bagian yang melarang. Cuma yang negara bagian laring masih tahap menerima, kadang juga enggak. Cuma dari kita ingin, dari maksudnya dari Kementerian Perdagangan, kita ingin agar value added-nya lebih. Jadi kita ingin produknya itu diolah. Jadi bisa dilihat di peraturan Menteri Perdagangan terbaru ada beberapa syarat untuk bisa mengolah. Ini di Permendak terakhir itu 21 tahun 2024 tentang perubahan ketiga Permendak 23 2023. Selama ini memang kratom sudah banyak diekspor ke Amerika. Cuma dari Amerikanya masih ada apa status hukumnya untuk beberapa negara bagian masih ada yang menerima, masih ada yang tidak. Nah, nanti bisa cek ke kami nanti detailnya bisa kita informasikan. Tetapi dari sisi data perdagangan kita memang cukup mendominasi. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan juga untuk eksportir keraton ke Amerika nih eh, banyak ya dari India, dari Meksiko. Dan ya memang ini potensinya bagus cuma
ini kita ingin supaya ada value added. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut detailnya. Demikian sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Komarajati. Bapak Ibu, nanti pertanyaan 3 orang lagi masih ada pertanyaan, tapi saya skip dulu ya, karena kita cari sudah memakan lebih dari 40 menit soalnya untuk Pak Kumara. Jadi saya pindah dulu ke Pak Yosep, ke Pasar Spanyol, supaya nanti Bapak dan Ibu lebih banyak pertanyaannya. Nanti akan ada kesempatan lagi kok pertanyaan di akhir, ya. Ini pertanyaan awal dulu. Baik, kalau begitu saya serahkan ke Pak Yosep untuk memaparkan kondisi pasar di Spanyol itu seperti apa, sama tadi pasarnya bagaimana, cara masuknya bagaimana, kemudian produk yang punya peluang seperti apa aja. Monggo Pak Yosep, kami minta untuk bisa mempresentasikan. Waktunya sama 20 menit. Ya, sudah Siap, siapkah terima Pak kasih Ibu Yosep? Tuti. Ya, mari Siap Ibu. silahkan. Ya, Terima kasih ini sudah diberikan kesempatan dan eh, sudah diberikan kemudahan juga karena setelah Pak Jati presentasi, ini saya sebenarnya 1 menit aja bisa sih Bu, karena gampang aja. Ini maaf suara saya juga agak sedikit bermasalah sekarang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian yang ada hadir di webinar ini, sebelumnya saya izin mau menyapa dulu eh, para suhu-suhu saya yang terhormat Ibu Cahya, Ibu Tuti, eh, salam hormat. Terima kasih sudah diundang di sini Ibu Tria, Pak Ari dan sama rekan perwadak Pak Kumarajati, ada juga Pak Irfan dan Bapak Ibu sekalian. Eh, kalau kalau bisa saya simpulkan ya, yang tadi udah dipaparkan Pak Jati itu udah sangat komprehensif sekali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian di sini udah ada yang bisa memenuhi apa yang disampaikan Pak Jati, itu pasti bisa juga ekspor ke Spanyol gitu, atau ke Uni Eropa. Hampir bisa dipastikan seperti itu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Namun demikian, mari kita lihat beberapa fakta tentang Spanyol, yaitu Spanyol ini negara ketiga terbesar di dunia yang ngimpor seafood. Dan kita juga di Spanyol ini juga paling suka ngopi. Ngopi di Spanyol itu orang-orang bisa sampai 5 kali. Mulai dari pagi-pagi, terus kemudian pas habis makan gitu, pas ketemu di kantor atau di tempat kerja. Lalu kemudian pas makan siang, terus setelah makan siang dan kemudian makan malam, jadi 5 kali. Nah terus kemudian orang Spanyol ini jumlahnya sekitar 20 juta jiwa, itu belum ditambah lagi turisnya yang hampir sama, kurang lebih segitu juga. Jadi pangsa pasarnya sangat besar untuk produk kopi dan Indonesia ini sangat tinggi gitu ekspor kopinya ke Spanyol dalam 2-3 tahun terakhir ini cukup berkembang pesat. Lalu kemudian kenapa banyak turis di sini? Salah satu alasannya karena biaya hidup di Spanyol itu termasuk yang termurah. Namun alasan yang ini Bapak Ibu sekalian itu me- memberikan semacam pedang bermata dua. Jadi kalau di satu sisi turisnya banyak, potensi pasarnya besar, tapi karena ini biaya hidupnya paling murah, Bapak Ibu sekalian yang akan menjadi calon-calon supplier ke Spanyol itu harus berpikir ulang karena harga juga pasti akan ditekan. Karena Spanyol ini selalu ingin mempertahankan bahwa kesan living cost di Spanyol ini dibandingkan di Eropa secara keseluruhan itu paling murah. Jadi harga-harga itu yang Bapak Ibu bisa tawarkan tuh pastilah harus rendah juga gitu, tapi kualitasnya bagus. Sebagai informasi, ini pangsa pasar Spanyol atau lokasi akreditasi ITBC Barcelona saat ini masih di Spanyol, tapi kami juga sudah merambah sampai ke Portugal dan Maroko atas arahan pimpinan.
Kami sudah pernah melakukan misi dagang ke Maroko dan juga pernah diundang oleh Bapak Dubes Portugal untuk mempromosikan produk-produk Indonesia di Portugal. Jadi ITBC Barcelona itu eh, di Spanyolnya sendiri ada daerah mainland, ada daerah namanya Balearic Island itu di masih di Laut Mediterania. Ada juga Canary Islands yang ada di Laut Atlantik atau di sebelahnya Afrika. Nah, ketiga wilayah ini kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena kayak misalnya di Canary Island, mereka tuh masih mengkonsumsi minyak sawit untuk digoreng. Sedangkan di Spanyol ini di mainland itu masih ikut Uni Eropa yang memban minyak sawit dan mereka memang selain memban juga mereka uh, lebih lebih prefer minyak bunga matahari. Jadi kayak minyak lain kayak misalnya canola oil dan lain-lain itu juga minyak kedelai itu tidak tidak laku karena mereka lebih prefer minyak matahari. Sedangkan kalau di Ibiza dan di Balearic Island itu juga peraturan agak lebih kendor. Eh, Kemarin baru ada penandatanganan pembukaan toko home decor asal Bali, salah satu pengusaha yang membuka booth di Trade Expo itu ada tindak lanjutnya untuk membuka uh, booth home decor di salah satu kepulauan di Ibiza namanya Pulau Formentera. Jadi itu juga sebuah tuh peluang buat Bapak Ibu sekalian bahwa Spanyol ini dengan daya tarik tourism dan juga tetangga-tetangganya yang bertetangga dengan Perancis, dengan Portugal dan dengan Afrika Utara itu merupakan pasar yang cukup menjanjikan selain juga sebagai hub bagi negara-negara lain. Hingga kuartal kedua tahun 2024, hampir 50% produk kita ke Spanyol itu masih didominasi oleh produk kelapa sawit. Eh, Produk tambang dan juga produk kimia. Nah, tentunya kalau produk-produk yang itu udah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Tapi jendela bagi UKM Indonesia itu masih bisa terlihat dari furniture, home decor, produk seafood, kopi, dan juga produk-produk home decor dan kerajinan tangan lainnya. Ini bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu sekalian masih mengekspor ke Spanyol. Tadi Ibu Tuti juga di awal menyatakan bahwa kita masih surplus dengan Spanyol dan ya benar hingga kuartal kedua kemarin itu kita masih surplus sampai 898 juta US dollar. Namun demikian, potensi yang dimiliki Spanyol ini masih sangat besar. Nah, kalau misalnya kita lihat dari total supplier negara-negara lain ke Spanyol, Indonesia ini masih sangat kecil gitu. Kontribusinya buat Spanyol masih hampir sekitar 0,6% dari total impor Spanyol dari seluruh dunia. Jadi ini masih sangat kita bisa melihatnya suatu peluang yang mana bisa kita tingkatkan di masa yang akan datang. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, ini sebelum saya ngomong dulu, udah pada dengar nggak ya saya ngomongnya? Bisa Dengar, Pak. terdengar ya suara saya? Bisa, Dengar dong, bisa, Oh ya, bisa siap. kok. bisa Pak. Bisa. Bisa, Maaf, bisa, ini. Pak. Bisa. Lanjut. Siap tes. Lanjut, Pak. Siap, siap. Tes ombak doang nih, soalnya udah diam doang. Tahu pada kabur. Lanjut, lanjut, lanjut. Baik, terima kasih Ibu. Bener, Siap. Pak. Nah, jadi UMKM ini potensinya yaitu dari kerajinan bambu, furniture, home decor, buah preservasi ya, buah segar dan perhiasan dengan masing-masing Halo,
Keputus, Bu Mas. Tuti udah paham luar dalam Halo. pasti Oh ya. perlu perlu SPLK karena kita mengikuti flag TVPA dan itu biaya tersendiri. Sedangkan untuk produk buah-buahan dan juga uh, uh, dag- uh, aturan sanitari dan fitosanitari. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, untuk Spanyol sebagai anggota Uni Eropa, mereka itu menerapkan aturan Keputus, Kak. melarang adanya impor sapi, telur, dan susu dari Indonesia, kecuali produk sapi dan telurnya itu berasal dari negara-negara yang sudah di-approve oleh Uni Eropa, seperti misalnya sapi dan telurnya atau susunya itu dari Australia atau dari Amerika, nah baru bisa ke Spanyol, ke Eropa. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari trade restriction-nya mereka atau trade protectionism dari Spanyol terhadap produk-produk tersebut. Yang paling aman kalau menurut kami yang kami lihat itu adalah produk perhiasan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saat ini memiliki usaha di bidang perhiasan ini sangat uh, gampang sekali untuk bisa masuk. Yang menjadi permasalahan kenapa tadi ada ibu dari Bengkulu, bagaimana syarat-syaratnya bisa ekspor itu gampang banget Bu. Singkatnya adalah ada orang yang mau beli di sini, beli produk ibu, tinggal ngomong ke shipping company dan seterusnya, sedikit permasalahan administrasi, lalu ekspor. Jadi segampang itu sebenarnya untuk ekspor, tapi memang tidak mudah juga sih, tidak seperti itu juga. Tapi terima kasih ini atas inisiatif dari PT MDS Gensa untuk membuat pelatihan ini dan ini sangat penting. Nah, kalau misalnya ada kendala-kendala ekspor, selain bisa ditanyakan ke kami, Bapak Ibu juga bisa bisa mengeceknya di websitenya Uni Eropa. Jadi ada trade.ec Eropa EU atau ketik aja di Google access to market. Nah, terus kemudian ini dari sini kemudian diketik country-nya Indonesia, terus misalnya negara tujuannya misalnya Spanyol atau negara Eropa lainnya, itu akan kelihatan tuh list permasalahan produk-produk yang uh, menjadi masalah gitu. Tapi kalau misalnya produknya nggak ada di situ, berarti itu nggak ada masalahnya, gitu ya. Ini kalau untuk lebih lanjut sih bisa 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 saya jelaskan lebih lanjut. Namun ini kita lanjut ke masalah berikutnya adalah strategi bagaimana sih peningkatan produk dan hambatan dalam produk Bapak Ibu untuk bisa masuk ke pasar Spanyol atau pasar Uni Eropa pada umumnya. Kita bisa lihat di sini beberapa gambar ini. Ini satu gambar menyimpan 1.000 makna. Kayak misalnya organic coconut sugar. Ini salah satu contoh aja produk yang menjadi alternatif dari produk yang sebenarnya sudah ada di pasar. Ini adalah substitusi dari gula. Jadi sebenarnya gula itu sudah ada di pasar dan semua orang memerlukan gula. Tapi pengusaha di Indonesia ini menawarkan coconut sugar. What is that coconut sugar? Semua hal tentang kebaikan coconut sugar itu bisa disampaikan. Intinya itu adalah pengganti gula dan lebih sehat gitu ya. Lalu kemudian selain dalam bentuk granul yang sudah biasa, pengusaha ini juga mempunyai uh, variasi dalam bentuk sirup, yang mana orang Eropa itu kadang makan waffle atau uh, dessertnya mereka pakai sirup, jadi sudah disiapkan uh, variasi produknya yaitu dari bentuk sirup gitu. Dan ini sangat bagus sekali. Lalu kemudian selanjutnya adalah yang jadi strategi Bapak Ibu sekalian itu adalah sejauh mana pemasaran produk Bapak Ibu yang sudah dilakukan. Sebagai contohnya ini satu perusahaan besar ini Mayora, dia itu mengiklankan produknya itu udah bukan cuman dipasarkan di dunia, tapi juga udah di luar angkasa.
Jadi yang makan tuh salah satunya Ah, astronot kirain gitu ikan di makan cumi. NASA. Jadi cakupan dari pemasaran itu sudah sangat luas sekali dan ini juga bisa Hmm. disampaikan oleh Bapak Ibu misalnya produknya sudah sampai misalnya yang dekat-dekat sudah sampai Singapura atau sampai Dubai dan seterusnya. Ini menjadi salah satu strategi pemasaran yang sangat penting untuk meyakinkan pembeli di Eropa bahwa produk Bapak Ibu itu bagus. Lalu kemudian bisa lihat ini produk green tea. Nah, ini misalnya green tea biasanya tuh pouch kantongnya itu dari kertas. Ya, ini dia memakai produk yang lain dengan tampilan yang lebih elegan dan itu untuk meningkatkan eh, nilai tambahnya. Sedangkan sebenarnya produk itu sih ya green tea aja. Terus kemudian penamaannya juga ditambahin Java Green Tea gitu kan sebagai pembeda bahwa ini adalah something spesial membuat orang eh, tertarik gitu untuk mencoba. Lalu kemudian kendala yang lainnya adalah tentang sertifikasi keamanan, sustainability dan seterusnya. Itu salah satunya misalnya kayak produk Nutella atau Ferrero Rocher ini menyatakan bahwa mereka menggunakan produk sawit yang ramah lingkungan. Lagi meeting Zoom nih. Karena ini juga menjadi penting karena eh, permasalahan sustainability dan lingkungan ini itu kerap dijadikan senjata oleh Uni Eropa untuk menghambat produk kita. Pada intinya sih semua orang, semua konsumen di dunia ini sama, mereka itu pengen produk yang murah, bagus, dan juga berkualitas. Nah, itu kalau di Spanyol tuh, kalau tadi Pak Jati itu menyatakan 3P strateginya. Ini saya memperkenalkan 3B. Bueno, bonito, nah terus barato. Barangnya tuh harus bagus, kualitasnya bagus, terus bonito itu barangnya tuh cantik, menarik, dan tiga barato itu murah. Barangnya harus murah. Jadi 3B ini merupakan satu kondisi umum untuk produk Bapak Ibu itu bisa masuk ke Spanyol. Kalau udah punya 3B ini, nggak perlu pusing-pusing soal kendala masuk atau segala macam, tapi kalau udah produknya bagus, barangnya menarik dan harganya murah, itu pasti pasti akan dibeli dan itu nggak cuma berlaku di Spanyol juga, tapi di seluruh dunia juga sepertinya itulah kuncinya gitu ya. Oke. Nah, kegiatan-kegiatan ekspor coaching program atau mentoring seperti tadi Pak Ari di awal-awal juga mengatakan itu memang sangat penting untuk bisa memberikan semacam mentoring kepada Bapak Ibu eksportir dan calon eksportir. Tadi Pak Jati juga sudah mengungkapkan selain di yang dilakukan oleh MDS ini juga di Kementerian Perdagangan juga ada ekspor coaching program dan juga di ekspor center. Itu silakan untuk dieksplor. Kami semua dari eh, pemerintahan sangat siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa ekspor dan kemudian pada akhirnya meningkatkan kapasitas eh, nilai perekonomian nasional. Dari ITBC Barcelona, kami di Spanyol ini bersama dengan ada juga Atasa Madrid, eh, kami sangat berkomitmen untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk memasarkan produknya. Salah satu yang kami lakukan adalah ikut-ikut misi dagang, lalu kemudian pameran-pameran yang pada tahun depan itu kita berfokus pada produk kosmetik atau bahan baku kosmetik, terus juga perhiasan dan juga makanan dan minuman. Kebetulan untuk makanan dan minuman tahun 2002 di Spanyol ini ada pamerannya cuman di tahun genap doang gitu ya. Tahun 2024 kemarin kita mengadakan tahun ini mengadakan pameran alimentaria yang sangat besar. Baru ada lagi nanti tahun 2026 dan itu saya sudah insya Allah sudah pulang. Jadi untuk makanan minuman tahun 2026 itu get ready.
bisa disampaikan di sana. Lalu kemudian juga kami selalu melakukan penawaran-penawaran yang Bapak Ibu sampaikan di email ataupun di WhatsApp kami itu eh, kami selalu baca, dan apabila memang cocok dengan kita kebetulan tahu siapa buyer-buyernya, itu selalu kami datangi dan kemudian kami tindak lanjuti. Salah satu eh, upaya yang bisa kami lakukan untuk menjangkau Bapak Ibu sekalian, kita juga punya website ITPC Barcelona, silakan dikunjungi dan kemudian dieksplor. Dan website ini juga berintegrasi dengan apa yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan, dan kami juga siap untuk memberikan konsultasi-konsultasi terhadap Bapak Ibu sekalian, tapi eh, dengan Zoom gitu ya, seperti ini itu lebih baik karena bisa mencakup lebih banyak orang gitu daripada sendiri satu-satu, sedangkan semuanya juga banyak yang pertanyaan yang hampir-hampir sama. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan ini seperti ini sangat baik sekali untuk bisa kita lanjutkan di masa yang akan datang. Hasil dari fasilitasi yang dilakukan oleh ITBC Barcelona bisa dilihat juga di pemberitaan, yaitu kayak misalnya tahun 2023 itu ada perhiasan perak dan mutiara di kota Madrid. Meskipun kami di Barcelona, kalau pamerannya di Madrid ya kita laksanakan di Madrid gitu ya. Terus ada juga di Barcelona tahun ini produk makanan dan minuman. Seperti itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Ibu Tuti dan Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami siap untuk berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih Ibu Tuti, waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Pak Yosep atas paparan yang sangat komprehensif. Ya tadi saya mengulas sedikit saja bahwa peluangnya masih besar ke Spanyol ya. Karena sana turisnya juga banyak, sehingga Betul. pasar dari turis di Spanyol kita bisa manfaatkan dimanfaatkan oleh produk Indonesia juga di sana. Dan yang perlu diperhatikan adalah aturan mainnya, yang khususnya yang SVLK tadi. Kemudian yang sanitari dan fitosanitari itu umum di Uni Eropa pasti harus pakai itu, tidak boleh tidak. Kemudian strateginya 3B. Tadi di Amerika kita pakai 3P, kalau di Spanyol kita pakainya 3B. Nah, ini menjadi pegangan untuk sebagai pegangan Bapak Ibu semua. Nah, baik, lebih lanjutnya saya langsung ke question and answer aja ya untuk Pak Barcelona, untuk Pak Yosef, untuk pasar Spanyol. Apakah yang ada di sini bisa Pak dari Kopi Gayo ini? Silahkan. Saya nggak ada namanya. Mohon maaf, saya nggak bisa nyebutkan karena tidak ada nama. Silahkan Kopi Ya, Gayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fajar. Saya produsen dan supplier Kopi Gayo dan Kopi Nusantara. Saya berasal asli orang Gayo, Aceh Tengah, Kota Takengon. Saat ini saya tinggal di Jakarta. Ya, semoga silakan Pak. Saya mau bertanya perihal Amerika dan ekspor ke Amerika dan Spanyol, boleh Bu? Boleh. Jadi gini, dulu saya ada pengalaman 2022 pengen ekspor ke Jepang. Katanya bayar sana atau persyaratannya itu harus ada bakteri 0,0 sekian persen gitu. Nah, saya mau bertanya di market Amerika dan Spanyol, apakah ada kriteria seperti itu untuk tes bakteri gitu? Karena yang saya konsultasi juga kepada kawan-kawan yang udah pernah ekspor itu, kalau negara lain biasanya cuma kadar aja gitu. Ada baik, dan lain Pak. sebagainya. Ya, Itu baik, pertama, Bu. Oh, oke. Terus yang kedua, perihal frozen food, kan istri saya usaha frozen food, Bu ya. Nah, Ya. itu
apa namanya, perjalanan dari Indonesia ke Amerika atau Spanyol itu berapa hari ya Bu bertahan untuk kualitas frozen food, dan apa namanya, solusinya seperti apa agar di saat sampai ke negara tersebut itu bisa bertahan lama, solusinya packingnya pakai apa gitu Bu, karena frozen itu saya ada sama rencana mau mulai gitu, dan persyaratannya apa aja untuk frozen food. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar. Yang selanjutnya, Pak, kopi ini kopi apa nih? Kopi PLT Pit ya? Kopi Pit Indonesia, monggo. Kopi lagi nih. Silakan. Halo, kenalin saya Ya, Jessica dari Kopi Pit Indonesia. siapa Yang Mbak? Non sewu namanya? saya Jessica. 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 Oke. Yes. Ini yang saya mau nanyain ke Pak Jati dari Oh, iya. sorry tadi LA. Ya, Ini ya saya mau Amerika, pasar Amerika. Ya. untuk pasar US. Nah, Hmm. yang mau saya tanyain tuh kalau di US itu raw materials atau sudah produk jadi ya Bu? Gitu. Jadi karena kita kan produknya nggak raw materials aja, jadi lebih ke produk jadi ya untuk kopinya. Kita ada drip coffee, ada capsules juga. Jadi sudah berbentuk seperti ini. Oke. Jadi kita menanyakan apakah di sana juga ada pasarnya. Lalu kalau untuk sama dengan Pak Joseph, tadi juga dikatakan bahwa kalau di Spanyol itu harus murah, harus bagus, dan harus good Cantik. quality. Ya, Harus quality cantik. juga. Ya, harus cantik juga. Lalu kami juga, kalau kita juga ada produk yang mass production, itu seperti ini. Jadi sudah dengan sachet, itu apakah juga fit into the Madrid and all the Spain market gitu. Itu yang kita mau tanyain sih. Untuk yang di Spain juga kita mau nanya, kira-kira tuh untuk produk jadinya itu apa sih certification yang dibutuhkan gitu. Nah, kita juga ada seperti ini Bu, it's drip coffee, jadi udah di dalam itu gitu. Jadi coffee dengan nggak cuman coffee tapi variannya ada coffee with ginger, coffee with ginseng, and so many Aromatik other. lah bertambah ya. Ada aromatiknya ataupun ada yang single originan. Oke. Oke. Baik, baik Mbak Jessica. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya satu lagi dulu ya. Kemudian Pak Pak Zaki, Cucup Bu. apa Ibu Cucut? Ya, Bapak, silakan Bu. Pak. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Saya dari PT Azaki Food, produk kita tempe Azaki. Untuk produk tempe kita sih saat ini juga sudah diterima oleh salah satu importir di Amerika yang tadi di list ada itu. Pertanyaannya mungkin untuk yang Amerika, saya dapat informasi kalau memang misalkan PT Azaki ini sudah diterima oleh salah satu importir di Amerika, itu supermarket lokal seperti Trader Joe mereka tidak mau menerima lagi. Nah, informasi seperti itu konkretnya apakah seperti apa ya? Itu untuk Amerika. Kemudian untuk yang Spanyol atau Eropa pada umumnya, apakah untuk produk pangan ini, produk makanan mengharuskan sertifikat pangan spesifik seperti BRC atau bisa yang satu level? Karena yang kita miliki saat ini adalah FSSC 22.000. Apakah itu bisa diterima di Eropa, termasuk di Spanyol? Karena sama-sama masuk ke dalam GFSI ya, Global Food Safety Initiative. Dan yang terakhir, gambaran produk pangan untuk vegan, vegetarian di Eropa ini seperti apa? Itu aja, terima kasih. Baik Pak Cucup.
Ya, saya sekarang dijawab dulu aja ya, karena tiga dulu. Dijawab dulu. Baik, saya kesempatan dulu untuk Pak Yosep untuk memberikan jawaban atau klarifikasi terhadap pertanyaan. Rata-rata bertanya mengenai kopi nih. Monggo Pak Yosef. Siap, Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian tadi Pak Fajar dan Bu Jessica ya bertanya soal kopi. Untuk Pak Fajar, intinya sih kalau persyaratan-persyaratan soal eh, apa Bakteri. bakteri dan yang Hmm. lain-lain itu sih ya itu mah pasti pasti ada aja Pak. Yang jelas sih kayak misalnya di sini nih yang sepanjang saya tahu nih importir-importir besar seperti misalnya kayak di Bar Cafe terus ada Nivico dan Coffee Criollo itu mereka maunya impor green bean. Terus kemudian mereka roasting sendiri, lalu mereka pasarkan di pasar Spanyol dengan brand mereka gitu. Kayak misalnya ada brand dari di Bar Cafe itu dia bikin brandnya orang utan namanya. Jadi eh, eh, untuk sekaligus menyumbang bagi pelestarian orang hutan. Jadi green bean-nya itu tentunya packagingnya itu ya memang harus bagus, harus steril gitu ya. Dan ini sekaligus menjawab juga pertanyaan Bapak yang kedua tentang frozen food. Bagaimana bisa sampai Spanyol ya. Intinya dari pengemasan di Indonesia, terus kemudian pengiriman tuh ya harus di frozen container sehingga sampai di negara tujuan baik di Amerika maupun di Spanyol lah dalam hal ini ketika diambil oleh importir dia akan langsung ke gudangnya bu apa ke frozen warehouse-nya dan kebetulan di sini di Spanyol ini karena ini negara apa kotanya kota pelabuhan itu semua barang kontainer yang sampai di Spanyol itu sampainya di pelabuhan Barcelona itu langsung berdekatan dengan kayak kawasan berikatnya namanya kawasan Mercabarna itu sangat dekat sekali jadi nggak pakai hitungan jam itu untuk naik dari pelabuhan untuk ke Mercabarna itu cuman paling sekitar 20 menit paling lama gitu ya langsung bisa masuk ke pergudangan kawasan pergudangan frozennya jadi Kalau kalau dari Indonesia berapa lama ya pengapalan dari kalau pengapalan Bu ya hmm, itu sih sampai ke Barcelona tadi? ya ya kurang lebih sih memang Biar 20 punya hari. bayangan Pak Fajarnya. Nah, sekitar 2 minggu sih Bu. Kurang lebih itu 2 minggu 3 minggu Oke, dan Pak dan Fajar dan itu 3 minggu 2 minggu dan, ya Pak. ya dan itu juga mungkin yang menjadi permasalahan saat ini setelah tahun kemarin itu ada permasalahan terus kemudian turun. Nah ini eh, belakangan ini harga udah mulai naik kembali Bu. Jadi para para importer juga agak sedikit menahan diri melihat situasi akan lebih baik lagi. Jadi memang harga kontainer sekarang juga udah mulai agak mahal dikit gitu ya karena permasalahan logistik. Saya juga tidak tahu pasti kenapa itu harga jadi kemudian naik lagi. Salah satunya sih kemungkinan karena krisis di Laut Merah itu ya karena ada rudal itu ada perang dan kemudian menjadi masalah seperti itu. Dan untuk Bu Jessica untuk produk jadi tentunya yang menjadi masalah kalau di mainland itu ya dia akan melihat tentang konten dari pengawet, gula dan lain-lain. Tapi suatu pasar yang bagus yang bisa Ibu tuju itu adalah di Gran Canarias. Nah, ini saya tidak tahu mekanismenya seperti apa. Bisa Ibu uh, tanyakan juga ke Bu Tria nih sebagai perwakilan PT MDS yang kemudian bisa mengorganisir ke sini atau uh, bisa juga ke website kami juga kemudian kemudian me- atau menghubungi kami untuk kemudian kita bisa kenalkan gitu ya sama
importir calon-calon importirnya. Namun demikian uh, pastinya kalau untuk produk sachetan itu agak kurang umum ya. Sebagai informasi saya disampaikan di Spanyol karena orang Spanyol ini lebih senang mereka ke kafe gitu kan. Kopinya udah dibuatin gitu terus udah minum. Nah, untuk produk sachet itu agak kurang sih. Tapi kalau kayak di Gran Canarias itu mungkin karena di kepulauan dan juga banyak ABK-ABK, para anak buah kapal, mereka uh, konsumsi itu. Saya lihat tuh kayak kopi kapal api dan pop ice itu mereka laku gitu di sana. Mungkin seperti itu Ibu Tuti yang bisa saya sampaikan. Izin masih mute, Bu. Ya, satu lagi dari Pak Cucup dari PT Azaki mengenai sertifikasi yang berlaku di apa Spanyol tuh yang mana dan mengenai produk vegan juga seperti apa? Ya, oh iya. Ya kalau untuk produk vegan ini sejauh ini sih sertifikasinya ya seperti biasa Pak tentang keamanan pangan pada umumnya. Jadi kalau Bapak udah bisa ekspor ke Amerika, ini besar kemungkinan sih udah bisa sih Pak ekspor ke Spanyol. Yang Bapak perlukan tuh tidak perlu sertifikasi tapi calon bayarnya gitu ya mana. Nah ini untuk calon bayarnya itu saya bisa gambarkan ya secara umum. Itu saat ini produk-produk tempe itu kita masih impor dari Belanda. Jadi eh, saya rasa kalau misalnya memang Bapak tertarik ya kami bisa perkenalkan ke beberapa importir di sini yang biasanya itu adalah toko Asia dan kemudian bisa berdiskusi lebih lanjut tentang hal tersebut gitu. Mungkin seperti itu Ibu. Baik, baik. Terima kasih. Ya, kemudian ada beberapa pertanyaan juga mengenai pasar Amerika. Pak Jati, gimana Pak Jati? Monggo. Ya, terima kasih Bu Tuti. Pertama tadi Pak Fajar, Kopi Gayo, Kopi Nusantara dari Aceh ya terkait bakteri. Memang untuk Amerika standar kebersihan dan kualitas kopi sangat diperhatikan terkait kontaminasi mikroba dan bakteri. Sejauh yang saya tahu tidak ada batasan bakteri spesifik, tetapi memang kopi harus memenuhi syarat Food and Drug Administration (FDA) dan USDA (United States Department of Agriculture). Jadi kalau memang sudah diolah, sudah ada brand dari pabriknya harus ada sertifikasi BPOM Amerika atau FDA dan kalau bisa ada HACCP dan jumlah bakteri ini kopi harus bebas dari bakteri patogen, salmonella, Escherichia coli, standar keamanan juga proses pengolahan pengeringan kemasan gitu ya. Kemudian yang kedua dari Pak Fajar, frozen food. Ya memang perlu dikalkulasi biaya pengiriman, packaging, karena lama pengiriman dari Indonesia ke Amerika bisa 2 bulan. Jadi kalau bisa dihitung seperti bagaimana produk-produk saingan itu di Vietnam, Filipina, kita harus sebaiknya cari importir, buyer, dan distributor yang pengalaman terkait frozen food karena memang harus khusus ya, harus punya warehouse dan kalau memang upayakan bisa mendapatkan down payment akan lebih bagus, cari cara bayarannya aman dan kontainer yang apakah perlu berpendingin dan kemudian apa packaging yang bagus atau tidak. Jadi perlu dihitung biaya pengiriman barang. Kemudian yang kedua Bu Jessica dari Kopipit Indonesia raw material atau jadi memang lebih banyak Indonesia ya mohon maaf green bean ya ekspor. Tapi kalau Ibu ada produk yang sudah jadi, memang sudah ada beberapa perusahaan multinasional yang masuk, Mayora, BC, White Coffee, dan beberapa perusahaan multinasional. Dan ya itu tadi pabrik perlu ada sertifikasi USFDA. Eh, ya bisa juga dilihat ya di e-commerce di Amazon, kemudian ada Wii, kemudian ada beberapa e-commerce yang masuk ke Amerika yang sudah masuk seperti apa, tapi memang rata-rata masih green bean, tapi yang sudah jadi juga ada. Kemudian Pak Kalau Cucup kopi tadi, lihat Pak, mohon maaf, ya saya potong sedikit, Mas Jati. Kalau itu ya, tadi kapsul kopi, kapsul kopi ini harus ada apa namanya waktu terakhir di Trade Expo ada dia yang
Kapsul kopi yang besar di hotel restoran itu sudah banyak, cuma dia ukurannya khusus. Jadi kita harus cek ukurannya apakah sesuai yang ada di Amerika atau tidak. Terakhir di Trade Expo ada bawa, cuma kayaknya ukurannya kurang pas. Nanti kita cek lagi. Nanti bisa dikirimkan lewat email terkait company profile, detail produk dan inquiry-nya. Email kami sudah saya share di chat. Detailnya bisa kita cek lagi terkait standarnya seperti apa. Kapsul kopi sudah ada permintaan dan sudah happening di Amerika. Kemudian yang ketiga Pak Cucup Ruhyat dari Azaki. Ya terakhir kami juga sudah komunikasi dengan Pak Fazal ya. Kebetulan saya juga sudah ke Azaki Food. Memang sudah pernah ekspor ke Jepang dan Taiwan ya kalau tidak salah. Terkait supermarket Tradijo karena sudah ada importir ya. Mungkin Pak Cucup izin bisa cek lagi terkait kontraknya seperti apa. Apakah eksklusif hanya ke importir tersebut atau bisa ekspansi ke importir, trader atau distributor yang lain karena ada beberapa perusahaan besar seperti Indofood, Indomie dia tertera di produknya beberapa importir. Jadi perlu dicek lagi apakah kontraknya eksklusif atau tidak. Trader Joe ini besar ya kalau bisa masuk bagus dan untuk tempe memang ini eh, potensinya bagus, plant based dan juga berbasis nabati ya. Amerika ini produk plant based ini semakin meningkat, alternatif dari daging ya, ini lebih sehat, ramah lingkungan, ada fermentasi kedelai, kemudian ada popularitas fermentasi dan juga diet sehat ya. Ini memang bagus ya, apalagi ini asli Indonesia. Cuma memang tantangannya ada tempe yang dibuat lokal di Amerika. Jadi mereka karena kedelainya dari Amerika, dia buat di Amerika, cuma dia brand tempe. Terkadang ada beberapa yang sudah mendapatkan ide seperti itu. Jadi perlu nanti dikalkulasi ke depannya seperti apa biar lebih kompetitif. Itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yosep dan Pak Jati. Ya, saya buka lagi untuk 3 penanya lagi. Eh, Ibu Misi Jo, monggo silahkan. Ibu Misi. Ibu apa Bapak ya? Ya. Ya, Bu. Ya, silahkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak dan Ibu semua. Itu saya dari Gonagoni. Itu produk saya brand saya produk Gonagoni, produk dari bahan dasar karung goni Ibu, Bapak. Jadi tadi kan saya dengarnya pertanyaannya di sisi kuliner dan minuman gitu ya. Ini dari sisi kerajinannya itu kan kalau melihat dari yang Spanyol khususnya itu untuk Goni kayaknya mereka juga lebih sangat cantik dan menarik produk-produk yang saya lihat itu di ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah untuk produk kami, apakah bisa masuk ke sana, Pak, dengan kriteria yang 3B tadi? Itu. Kedua, terus jika misalnya ini terjadi dan memang bisa masuk ke sana, apakah tidak ada larangan karena bahan dasarnya sama dengan yang diproduksi oleh Spanyol, misalnya dari karung goni? Apakah ada peringatan yang akan diberikan kepada kita atau produk yang bahan dasar tadi itu takutnya dianggap meniru dengan produk di sana gitu Pak. Itu pertanyaan saya yang menjadi pertanyaan apakah nanti ditolak, apakah bisa dilanjutkan untuk masuk ke dalam ekspor ke Spanyol gitu loh. Karena produk kami juga sudah dibawa kemana-mana juga gitu loh Bu. Itu aja pertanyaan saya Bu yang dikhawatirkan gitu loh. Baik, baik Bu Messi, terima kasih banyak. Ya, saya lanjutkan. Kamera dong. Ya, saya lanjutkan ke Rai. Bapak atau Ibu Rai, monggo silahkan. Selamat siang. Siang, silahkan Ibu. Ya, selamat siang. Nama Bisa dibuka saya Bu camnya. Maaf, tadi biar kelihatan mukanya. nanti. Nama saya Ibi Atapanti. Saya saya bikin dan tidak habis. Halo? Iya, lanjut. Ya. Tolong di-mute yang lainnya. Saat ini saya Ibu siapa? Maaf, Ibu. Ibu Prarejeki. Oh ya.
Saat ini saya produksi tongkat atau wooden measure pole, tongkat pengukur ketebalan salju yang berfungsi sebagai rambu-rambu di jalan. Dan kebetulan sudah ekspor ke Jepang. Apakah untuk Barcelona atau Spanyol, juga Los Angeles atau Amerika, juga ada kesempatan untuk apa berproduksi produk yang seperti saya produksi itu. Baik, Ibu. Ya, Wooden measure pole, jadi apa seperti iya. tongkat tapi sebagai pengukur ketebalan salju. Terima Hmm, kasih. Oke. Oke. Kemudian Pak Arya, monggo silahkan Pak. Baik, Ibu, suara saya masuk dengan jelas. Ya, bisa. Iya, Ibu, saya ada pertanyaan beberapa untuk ITPC Yusa dulu. Jadi untuk Ya, potensi ekspor buah, gaharu, dan vanili, apakah bisa atau tidak? Dan apakah misalnya saya membuat produk turunan seperti fruit chips gitu ya, mirip-mirip kayak potato chips gitu, tapi dengan variasi rasa, itu akan membuat konsumen tertarik atau tidak gitu, Ibu? ya. Terus yang kedua, untuk ITPC Spanyol, sama juga untuk potensi ekspor buah, gaharu, dan vanili itu apakah bisa atau tidak, dan juga persyaratannya butuh semacam mungkin kayak BPOM Spanyol atau HACCP atau sertifikasi lainnya atau tidak, Ibu. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Arya. Ya, sudah 3. Mohon dijawab dulu, Pak Jati, monggo. Pak Ya, Jati. terima kasih Bu Tuti. Terkait tadi pertanyaan kedua ya, kalau ke Amerika Bu II terkait wooden measure pool berfungsi sebagai rambu mengukur salju ya, sudah pernah ekspor ke Jepang, selamat Bu ya. Cuma ini karena terkait produk dari berbasis kayu, jadi perlu ada apa namanya, kalau untuk kedepannya mungkin tren produk ramah lingkungan ya, jadi kayunya kalau bisa yang ramah lingkungan, sumber yang berkelanjutan, ya memang kalau ada nilai tambah untuk mengukur salju memang bagus ya karena di Amerika 4 musim, cuma kalau di Los Angeles ini tidak ada salju sih Bu. Jadi memang ini lebih ke Amerika yang bagian utara. Ya memang ini, tapi kita perlu lihat seperti desainnya, kemudian apa namanya kualitasnya. Ya kalau memang sudah tembus ke Jepang ya bagus. Tapi kita cek karena saya sendiri belum pernah lihat ini seperti apa produknya. Nanti bisa dikirimkan lewat email saja detail produknya. Dan untuk Pak Arya Agil Praditya ya, Gaharu dan Vanili, dan produk turunan chip ya memang untuk produk eh, Gaharu Vanili ini ya sebenarnya untuk vanili bagus ya apa namanya ekspornya cukup besar, cuma ya mohon maaf lagi-lagi masih bulky raw material. Dan untuk gaharu sendiri memang untuk minyak wangi, parfum ini potensinya besar ya aromaterapi, tapi memang perlu unik dan kualitas. Ini ada spesies Aquilaria ya, memang ini sangat mewah ya. Dan lagi-lagi perlu ada traceability dan kalau bisa ini yang lebih alami dan premium ini yang diminati gitu ya. Tapi tantangannya memang peraturannya terkait konservasi, yes, dan sites. Kalau vanili memang pro yang kualitasnya tinggi, biasa untuk industri makanan minuman, kosmetik gitu ya. eh Ya, memang tantangannya ada negara saingan seperti ya Madagaskar gitu ya atau negara-negara Amerika Latin. Untuk chips keripik buah memang sudah ada beberapa, cuma saingannya seperti ya, Filipina, Thailand, Vietnam. Ini memang lebih sehat ya dibanding chips-chips biasa seperti misalnya pisang, mangga, nanas, atau kelapa. Ini tren kesehatan diet ini juga bagus, tapi perlu ada keunikan dari produk Pak Arya seperti inovasi dan teknologi seperti freeze dried, jadi pengeringan beku yang memang awet dan juga kandungan gizinya tetap terjaga meskipun sudah diolah. Tapi lagi-lagi perlu ada FDA Amerika ya. Itu sih dari
saya. Terima kasih. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.